Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya dan teman saya akan mempresentasikan materi mengenai perancangan aplikasi tools menggunakan metode design thinking. Berikutnya ada logo aplikasi tools, kemudian ada perancang. Di sini kita bisa lihat ada pertama ada Mas Darul Biswansa, yang kedua ada Reti Sukmawati Sanaki, saya sendiri, kemudian dosen pembimbing kami yaitu Pak Muhammad Patria. Baik, kita masuk saja ke materi. Untuk latar belakang yang pertama ada transformasi yang makin baik bikin pariwisata maju. Jadi dulu orang yang berwisata hanya warga sekitar tempat wisata karena akses jalan masih terbatas. Tapi sekarang dengan adanya jalan raya yang lebih bagus, bandara yang modern, dan pelabuhan yang layak, maka wisatawan dari luar negeri maupun luar pulau jadi bisa datang untuk berlibur. Yang kedua, wisatawan butuh layanan perjalanan praktis. Untuk saat ini wisata sering kerepotan saat mulai berlibur. Pertama, karena untuk mencari info paket wisata, hotel, transportasi, dan tempat makan bisa dicari hanya melalui situs dan bertanya ke sana kemari. Maka dari itu, wisatawan sangat butuh layanan yang praktis biar semua informasi bisa dapatkan dalam satu tempat. Yang ketiga, aplikasi digital jadi solusi wisata dan usaha travel. Maksudnya aplikasi yang menggabungkan info wisata, paket, transportasi, dan pembayaran dalam satu tempat. Bisa juga membantu wisatawan atur perjalanan lebih mudah. Aplikasi ini juga membantu travel untuk mempromosikan layanan mereka melalui banyak orang. Berikut ada tujuan. Jadi yang pertama adalah perancang antar muka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX aplikasi paket wisata yang diintuitif. Jadi maksudnya tujuan utama adalah menciptakan desain aplikasi yang mudah dipahami dan digunakan. Nah, untuk antarmuka dibuat agar pengguna tidak kesulitan dalam menavigasi menu, mencari informasi, dan melakukan pemesanan. Yang kedua, mempermudah wisatawan dalam mencari, membandingkan, dan memesan paket wisata. Maksudnya, aplikasi terus dirancang untuk membantu wisata menjelajahi berbagai destinasi, melihat detail paket wisata, dan membandingkan harga serta fasilitas dan praktis. Yang ketiga, memberikan pengalaman perjalanan personal, efisien, dan menyenangkan. Jadi, kita membuat aplikasi ini menggunakan metode design thinking. Kita menggunakan desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut kita akan masuk ke metode perancangan. Oke, untuk metode perancangan kita menggunakan design thinking. Design thinking kita menerapkan 5 metode perancang, itu ada empatis, defensi, editing, prototype, dan test. Berikut kita akan masuk ke demo aplikasi. Demo aplikasi akan dijelaskan oleh Mas Darul Biswansa. Ya, di sini saya langsung saja ingin mendemokan hasil dari aplikasi kita, yaitu aplikasi turis. Nah, ketika kita pertama kali membuka aplikasinya, maka halaman yang pertama yang akan tampil adalah halaman login yang kurang lebih seperti ini. Paling atas ada logonya, kemudian di bawahnya ada kata-kata mulai petualanganmu, dan kemudian di bawahnya kita diperintahkan untuk menginputkan email dan juga password kita. Nah, kita inputkan saja emailnya apa, kemudian passwordnya apa, dan kemudian kalau kita punya akun, kita bisa login. Nah, kalau kita nggak punya akun, maka kita juga bisa membuat akunnya di sini, buat akun sekarang. Maka kita akan dihadapkan ke halaman register. Kita bisa inputkan nama depan kita, nama belakang kita, kemudian nomor teleponnya, kemudian usia kita berapa, kemudian emailnya, passwordnya, dan juga kita klik saya setujui semua ketentuan, dan kita klik buat akun. Nah, kalau berhasil maka akan muncul notifikasi seperti ini. Kita klik mulai eksplorasi, ini kita akan dibawa ke halaman homepage dari customer ini. Nah, kalau kita lihat di sini homepage-nya, di atas paling atas ada bannernya, gambarnya, kemudian ada search bar-nya, kemudian di bawahnya ada paket-paket wisata yang lainnya. Nah, di sini kita bisa memilih paket wisata yang telah di-grouping. Yang pertama itu wisata populer Indonesia. Kita bisa scroll untuk memilih paket wisata yang lain, dan kemudian di bawahnya ada grouping yang lain, yaitu luaskan langkah jelajahi dunia. Ada Kamboja, Bangladesh, Myanmar, dan juga yang lain-lain. Nah, kalau kita scroll ke bawah lagi, ada lagi grouping yang lain, yaitu melampaui batas, temukan dunia tanpa akhir. Tokyo Vibes, Bangkok Explorer, Barcelona Beach, Dubai Luxury Escape, dan yang lain-lain. Nah, anggap saja kita telah memilih salah satu dari paket wisatanya. Kita klik saja ini. Nah, maka akan muncul detail dari paket wisatanya. Nah, detailnya kurang lebih tampilan seperti ini. Di paling atas ada bannernya atau gambar dari paket wisatanya, kemudian ada judulnya, kemudian ada bintangnya, dan reviewnya ada berapa. Kemudian di sini di bawahnya ada deskripsinya, sampai dengan ada juga foto-foto galerisnya yang bisa kita lihat satu persatu. Bisa klik yang lainnya, dan kemudian di paling bawah ada yang namanya testimoni dari pelanggan-pelanggan yang sudah membeli paket-paket wisata ini. Nah, kalau
kita lihat paling bawah di sini juga ada total dari harganya ya. Harganya di sini tertulis 1.500.000. Kita bisa klik booking sekarang. Nah, maka kita akan dihadapkan dengan halaman untuk pemilihan jadwalnya. Nah, di sini akan tampil 2 bulan untuk memudahkan si user atau customer untuk memilih jadwal keberangkatannya. Jadi setelah user memilih jadwalnya, kemudian user bisa klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan dan kita akan dibawa ke halaman detail booking. Yang mana detail booking ini kita diperintahkan untuk menginputkan data-data kita, mulai dari nama pemesan, kemudian jumlah tiketnya berapa, kemudian nomor teleponnya berapa, dan emailnya apa. Nah, di paling bawah juga kita bisa lihat ada totalnya, yaitu karena 2 orang yang tadinya 1.500.000 dikalikan 2 menjadi 3 juta. Nah, kita klik lanjutkan, maka kita akan dibawa ke halaman untuk pemilihan metode pembayaran. Di sini ada beberapa metode pembayaran mulai dari Briva, GoPay, dan juga ShopeePay. Nah, kita pilih saja Briva ya paling atas, dan kita klik pilih metode, maka akan tampil nomor Brivanya, dan kemudian bisa kita salin dan kita bayar melalui M-Banking. Nah, kalau sudah berhasil, maka kita klik status atau lihat status, maka akan muncul notifikasi seperti ini, bookingmu telah berhasil. Nah, ini artinya kita sudah berhasil memesan paket wisata ya teman-teman. Kemudian kita klik kembali, maka kita akan dibawa ke halaman homepage customer tadi. Selanjutnya kita akan membahas dari role yang satu lagi, yaitu role admin. Nah, dari role admin ini kita sengaja membuatnya dalam tampilan desktop karena melihat kebutuhan operasional dari admin ini untuk mengelola operasional dari paket wisata ini ya. Maka dari itu kami berpikir bahwasannya untuk tampilan dari adminnya akan lebih baik jika kita buat dalam bentuk tampilan desktop. Nah, ketika kita membuka aplikasinya, maka yang tampil juga halaman login ya, kurang lebih seperti ini. Di sini ada logonya sebelah kiri dan kemudian di sebelah kanannya ada form untuk loginnya, dari username dan juga password. Kemudian ada kata-kata selamat datangnya ya. Nah, kita klik saja username-nya atau kita isikan. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Dan kemudian passwordnya juga kita inputkan dan kemudian kita klik login. Nah, kita otomatis jika berhasil login akan dibawa ke halaman dashboard. Di sini ada beberapa menu dari manajemen paket wisata, manajemen pengguna, pembayaran, dan juga lain-lain. Dan di sini saya tidak akan bahas satu persatu dari menu-menu ini. Melainkan di sini saya akan mencoba membahas salah satu poin krusial, yaitu penambahan paket wisata. Nah, karena penambahan langsung saja kita klik ke tanda plus ini. Nah, kita tinggal menambahkan paket wisatanya. Dari nama, kemudian deskripsinya, kemudian stoknya ada berapa, durasinya berapa hari, kemudian transportasinya apa, kemudian harganya berapa, dan fotonya jangan lupa. Nah, kita uploadnya. Nah, kalau sudah kita tinggal klik save, maka di paling atas ini akan muncul notifikasi paket berhasil ditambahkan. Dan di sini kalau kita lihat ada data paket yang telah baru saja kita tambahkan. Nah, kurang lebih itu saja untuk demonya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba membahas mengenai uji atau testing dari aplikasi kita ini, atau prototipe aplikasi kita ini. Nah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Testing aplikasi tools. Jadi kita menggunakan sistem usability scales, yaitu kita bisa singkat saja SUS. Ini adalah standar untuk mengukur tingkat kegunaan sebuah sistem aplikasi atau produk digital. Jadi kita menggunakan metode standar ini untuk menilai kegunaan suatu sistem atau aplikasi. Seperti respon menjawab serangkaian pernyataan dengan skala Likert, 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Dan kita masuk ke proses pengujian. Jadi sebanyak 10 respon bersedia mengikuti pengujian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Sebelum itu, para respon akan mencoba prototipe aplikasi dan memberikan penilaian mereka terhadap kegunaan sistem. Nah, kita mendapat hasil akhir 85,25. Nah, kemudian kita lanjut saja ke kesimpulan. Jadi, perancang aplikasi tools dengan metode desain tinggi berhasil menghasilkan desain yang terbuka dan pengalaman pengguna yang intuitif dan sesuai kebutuhan. Aplikasi ini membantu menjawab hambatan pengguna dan pelaku usaha dalam mencari, mengelola, serta memesan paket wisata secara praktis. Hasil uji coba menggunakan sistem usability scales menunjukkan skor rata-rata 85,25 yang menandai tingkat kepuasan pengguna yang tinggi terhadap kegunaan aplikasi. Dengan demikian,
ke wisata dan pengusaha dalam mengelola layanan perjalanan secara digital. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.